Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin afama rahman ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur banget ini malam yang hadir insya Allah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Yang hadir insya Allah orang-orang yang Allah inginkan hadir duduk di taman surganya. Kalau bukan maunya Allah, kalau bukan keinginannya Allah, demi Allah gak bisa kita datang di malam. Allah yang gerakin kita punya hati, Allah yang memudahkan kita punya langkah kaki. Mudah-mudahan langkah kaki kita langkahkan di taman sorga. Hati kita tergerak duduk hadir di taman sorga, menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin, amin ya Rabbal. Kita berdoa mudah-mudahan dosa kita yang banyak banget segudang segunung, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan maghfirahnya berkat peringatan Maulid Nabi Muhammad yang kita rayakan pada malam hari ini, dosa-dosa kita yang banyak mudah-mudahan diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di malam kita ngerayain peringatan Maulidur Rasul, peringatan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi yang begitu luar biasa istimewa, Nabi yang begitu luar biasa mulia, langsung dimuliakan yang maha mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadar zaman kita dengan zamannya Rasulullah jauh banget. Melihat Rasulullah juga belum pernah, tapi ada keinginan, ada kecintaan dan keyakinan kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah, man kana ya'shabu jamalan fala jamal ahsan min jamalihi sayyidina Muhammad, wa man kana ya'shabu akhlaqan fala akhlaq ahsan min akhlaqi sayyidina Muhammad, wa man kana ya'shabu kamalan fala kamal ahsan min kamali sayyidina Muhammad. Jika seseorang mendapatkan suatu kesempurnaan, gak ada orang yang paling sempurna sesempurna Nabi besar Muhammad. Jika seseorang mendapatkan akhlak yang mulia, maka tidak ada akhlak yang paling mulia kecuali akhlaknya baginda Maulana Muhammad. Dan jika seseorang mendapatkan suatu ketampanan, maka ambil kabar tidak ada orang yang paling tampan kecuali baginda Sayyidina Muhammad. Balagal ula bikamalih, kasyafat duja bijamalih, kamulat jami'u khisalih. Sallu alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad. Keutamaan demi keutamaan, keistimewaan mengalir tumbuh dari jati diri sanubari baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beruntung kita nih malam ngerayain maulid baginda Nabi besar Muhammad. Hakikatnya bukan Nabi yang butuh maulid, tapi kita yang butuh membaca maulid. Semuanya kita keluarin suaranya bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Walaupun kita kadang nggak paham, nggak ngerti, kalau suruh artiin kita nggak ngerti, nggak bisa ngertiin. Satu buku full kitab maulid, ambil Maulid Sumtudurar, suruh artiin, kita nggak bisa. Kita nggak ngerti, kita nggak paham artinya, tapi kita yakin aja di situ yang dibacakan, yang dikisahkan adalah kisahnya Rasulullah. Biarpun nggak ngerti, tapi ketika disebutkan namanya Rasulullah di telinga kita, bawaannya asyik aja.
bawaannya udah nyaman aja. Bahkan kadang-kadang di saat mahalul qiyam, di saat asraqal itu tadi disebutkan namanya Rasulullah, ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib alaika salawatullah semua Allah ya Nabi ya Rasul ya Habib. Ya Nural Allah marhaban jaddal marhaban marhaban ya Nural Allah. Dibacain bareng-bareng tuh tadi sama kita, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Biar kita kadang nggak ngerti artinya itu maulid, tapi kita yakin. Dan ini bukti keistimewaannya, bukti kemuliaannya baginda Nabi besar Muhammad. Namanya doang baru disebutin udah bawa kesejukan, udah bawa keberkahan buat kita. Mudah-mudahan hari semua berkah. Yang jomblo mudah-mudahan dapat jodoh. Jangan lupa amin kenceng banget masalah jodoh. Mudah-mudahan biar pada dapat duit banyak sekepok. Jadi orang kaya dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Sebab jadi orang kaya di dunia doang nggak cukup. Berdoa sama Allah biar kaya dunia akhirat. Buat apa hidup nikmat di dunia tapi nggak nikmat di akhirat? Enggak. Yang kita mau nikmat hidup dunia wal akhirat. Mudah-mudahan Allah bahagiain kita dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Orang bisa demen sama seseorang mungkin lantaran dia pernah bertemu atau pernah melihat. Atau seseorang ambil kabar si fulan cakep. Kapan dia bisa kasih kabar, kasih kesimpulan ini orang cakep apa enggak? Ketika dia pernah melihat, minimal lewat foto. Kalau cuman omongan orang belum tentu kita percaya. Sebab apa? Selera orang beda-beda. Kata si fulanah cakep. Emang cakep putih, pas ketemu ada tompelnya. Iya. Ada nggak kayak begitu? Tutupan pakai masker nggak kelihatan kan? Pas dibuka fotonya. Hati-hati. Kata fulan ada perempuan mau dijodohin. Katanya nih laki ganteng, cakep. Tau-taunya kayak Gundurwo. Enggak, orang sini semua sih wah, bidadari semua, amin. Muka-mukanya sih muka-muka calon ahlu sorga, amin. Mudah-mudahan semua bisa masuk sorga, amin ya Rabbal. Cuma kita maunya masuk surga nggak sendirian. Kita mau nih malam kita berdoa biar kita masuk surganya sama orang tua kita, sama anak-anak kita, kakak adik kita, dan semua orang-orang yang kita cintai berataan. Kita semuanya bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Kata si fulan cakep, kata kita belum tentu cakep karena selera orang beda-beda. Ada orang yang demennya begini, ada orang yang demennya begitu. Tapi kalau masalah Nabi besar Muhammad, siapa orang yang melihat Nabi Muhammad, semuanya bakal sepakat, semuanya bakal satu tujuan.
semuanya bakal satu pendapat. Ini Nabi besar Muhammad, man kana ya'shabu jamalan fala jamal ahsan min jamali sayyidina Muhammad. Jika orang menambahkan suatu ketampanan, kesempurnaan, kemuliaan, semuanya bersumber. Nggak ada manusia yang sempurna, yang disempurnakan yang maha sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali baginda Maulana Muhammad. Semuanya bakal setuju, ini Nabi Muhammad cakep banget. Siapa aja melihat Nabi Muhammad, dia bakal jatuh cinta. Kita belum pernah melihat Nabi, ngedenger namanya doang udah jatuh cinta, udah asyik. Kadang-kadang nih pada saat asroko nih, biar kata utang kita banyak, utang sama warkop, rokok pada belum bayar. Pada saat mahlul qiyam, asyik aja udah lupa tuh utang. Tapi pas udah kelar asroko, ingat lagi baru. Berkat namanya Nabi besar Muhammad disebutkan, kadang-kadang suatu perkataan biar kita nggak paham, asyik aja. Karena apa? Di situ ada namanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad begitu indah, begitu cakep, begitu sempurna. Nggak ada yang sesempurna Nabi. Paling sempurna Nabi Muhammad manusia. Nabi Muhammad belum ngapa-ngapain, baru diem aja senyum sedikit. Tahu senyumnya Nabi seperti apa? Wa idza tabassama an mithli habbil ghamam. Nabi Muhammad kalau senyum tuh senyumnya lebih sejuk daripada butiran embun. Sallallahu alaihi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita suka ngeliat awan tuh. Awan tuh kalau dilihat di pagi hari, awal-awal baru masuk waktu isyraq atau waktu duha, itu kita lihat indah banget, adem banget, cerah gitu. Itu wajahnya Nabi Muhammad kita lihat lebih teduh, lebih indah, lebih adem dari apapun yang kita lihat. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhtarun nasi mutabassiman. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling banyak senyumnya. Sampai-sampai ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Jarir bin Abdullah. Beliau berkata, "Mundu aslamtu mara'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa mutabassim." Semenjak aku masuk Islam, belum pernah aku bertemu dengan Rasulullah, wajahku bertemu dengan wajahnya, melainkan aku dapati pada saat itu Rasulullah dalam keadaan tersenyum kepadaku. Sampai-sampai Ibn Auf berkata, "Ma in ra'aitu wa la sami'tu bimithli kullihim kamithli Muhammad." Belum pernah ku dengar, belum pernah ku lihat manusia yang begitu indah dan sempurna seumpama baginda Maulana Muhammad. Yang jatuh cinta, yang terpesona bukan sekedar umatnya, bukan hanya pecintanya, bukan hanya para sahabatnya, bahkan musuh sekalipun aslinya mereka tidak kuat memandang wajahnya Rasulullah. Nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Makanya kita baca tuh tadi tuh, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin, anta misbahus suduri. Anta syamsun tala'al badru min aniyatul Allah wajaba syukru lillahi anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin, anta iksiru wa gali, anta misbahu sudur. Nabi Muhammad tuh diibaratkan matahari, diibaratkan rembulan yang sedang bersinar di bulan purnama, diibaratkan intan berlian yang begitu berharga dan mahal, diibaratkan cahaya yang menerangi segenap hati-hati yang sedang gelap. Nabi Muhammad, musuh sekalipun tadi saya sampaikan, aslinya mereka tidak kuat memandang wajahnya Rasulullah. Sampai-sampai itu yang namanya Abu Jahal. Kenal Abu Jahal? Lu kenal Abu Jahal gak?
Kenal di mana? DM di Instagram. Japri. Abu Jahal, Abu Lahab dan abu yang lain. Ada abu yang lain. Abunya siapa tuh? Abu Jahal, Abu Lahab itu kalau ketemu Nabi, ngelihat di jalan berpapasan di depannya ada Nabi, nggak berani muka ketemu muka. Terus gimana? Ketika melihat di depannya ada Nabi, langsung mukanya ditutup. Gak kuat. Memandang wajahnya Nur Mustafa, memandang wajahnya Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus Abu Lahab tuh pamannya Nabi. Kemana Nabi pergi, selalu ada dia di belakangnya ngata-ngatain Nabi, caci maki Nabi. Tapi keseringan tahu nggak ngatainnya dari mana? Dari belakang, nggak berani dari depan. Nggak berani ngata-ngatainnya dari depan, nggak berani. Ngomongnya dari belakang. Sama kayak orang sekarang banyak om dodong di belakang. Kayak Abu Lahab. Abu ngeri-ngeri. Caci maki dari belakang, nggak dari depan. Kenapa? Nggak kuat berhadapan dengan baginda Nabi bersama. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Idza ra'ahu badihatan habba wa idza khalatahu ma'rifatan ahabba." Rasulullah tuh sifatnya kalau dilihat nih, pertama kali Rasulullah datang di satu tempat, itu wibawanya Rasulullah begitu luar biasa, haibah banget. Hadirin hadirat, anggap deh suatu hari mau ketemu sama seseorang yang kita anggap guru besar, guru mulia, atau apa tuh namanya, bos. Kita mau ketemu bos gede kita, atau guru besar kita. Pada saat sebelum ketemu kita udah siap untuk kata-kata. Nanti kalau saya ketemu sama guru saya nih, sama mursyid saya nih, saya mau bilang begini, mau cerita begini, mau ngadu begini, mau minta doa begini. Cuman pada saat ketemu, karena saking hebatnya beliau, karena saking wibawanya beliau, apa yang udah kita siapin buat ngomong lupa, sehingga nggak kesampean betul ngomong. Saya kejadian berapa kali saya mau ngomong sama Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Habib Rizik, lihat begitu luar biasa hebatnya. Sebelum ketemu udah siap mau ngomong, minimal banget minta doa. Kalau anak sekarang nggak, minta foto. Karena saking hebatnya lupa. Sampai kadang-kadang tuh kita biar nggak lupa kita catat, kita nyontek dah tuh, apalagi mau diomongin. Saking hebatnya itu Rasulullah, wibawanya hebatnya lebih agung, lebih besar daripada makhluk yang lain. Tapi kalau dia terus diikutin, semua bakal jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Huwa nuru yahdil irina diya'uhu wa fil hashri dhillul mursalina liwa'uhu talaqqa minal ghaibi mujarradi hikmatan biha amtarat fil khafiqaini sama'uhu biha amtarat fil khafiqaini sama'uhu. Rasulullah, kita nyebut namanya aja biar gak paham, udah bikin asyik, udah bikin rindu, udah bikin masalah yang tadinya kayak ini ada problem, ada sedih dalam hati, hilang begitu aja ketika disebutkan namanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mereka tuh orang-orang kafir Quraisy, sebagian besar mereka aslinya beriman sama Rasulullah, bukan beriman, percaya kalau ini Muhammad adalah seorang Rasul. Cuman mereka gengsi dan bawaannya suudzon, buruk sangka. Makanya orang kalau udah bawaannya buruk sangka aja, udah nggak baik aja sama orang, kebaikan gak bakal datang ke dia. Lihat Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal siapanya Nabi? Abu Jahal ini teman mainnya Nabi, teman kecilnya. Karena dia udah suudzon aja, kalau saya masuk Islam, saya beriman kepada Muhammad, saya takut nanti harta saya, tahta saya, jabatan saya kalah sama dia. Udah suudzon aja.
Akhirnya kebaikan nggak datang sedikit pun kepada dia. Ini kita ya, jangan suudzon sama orang, jangan buruk sangka. Baik aja sama orang. Apa sih pada buruk sangka aja. Sekarang orang udah ribut, berantem, kenal ini, kenal itu, kenal kupat kupit. Waduh. Sampai kadang orang pada ribut, emak sama bapak berantem, anak sama ibu berantem, mertua sama mantunya ribut, tetangga sama tetangga ribut. Nih anak saya mati kemarin nih gara-gara lu nih. Kalau lu kagak datang ke rumah, anak saya nggak bakal mati. Ibu saya kemarin meninggal nih gara-gara kamu. Kalau kamu nggak datang ke rumah saya, ibu saya nggak meninggal. Sangka kita malaikat Israel kali. Kita tahu, kita paham, kita belajar, hidup kita, mati kita, sehat kita, bahagia kita, susah senang kita atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan di atas tangan manusia. Tugas kita sebatas ikhtiar. Duduk di taman surga. Itu yang jadi bekal kita buat gampang masuk surga. Tapi orang sekarang bukan sekedar duduk di taman surga, tapi berapa banyak orang sekarang berani ngebubarin taman surga, berani nutup rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini wasilah kita nih, jalan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita prioritaskan Allah, Allah bakal prioritaskan kita. Mau dapat rezeki banyak, mau selamat, mau bahagia, duluin Allah, duluin Rasulullah, bakal dikasih tuh, dibahagiain semuanya, beres. Kalau udah Allah yang ngurusin, semuanya beres. Wa fawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Semuanya diserahin sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bakal ngatur hidup kita. Mereka orang-orang kafir gara-gara udah suudzon duluan, mereka gengsi sama Nabi Muhammad sampai mereka tidak beriman. Tapi biarpun mereka nggak beriman, kita tahu, kita belajar. Nabi Muhammad dapat julukan Muhammad Al-Amin dari siapa? Nabi Muhammad dapat julukan Muhammad Al-Amin bukan dari pecintanya, bukan dari sahabatnya, tapi dari mereka, orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad, orang-orang yang sering nyusahin, sering caci maki Nabi Muhammad, orang-orang kafir Quraisy. Nggak beriman, tapi saat itu juga mereka menjuluki Nabi Muhammad Al-Amin. Dari sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad dapat julukan Muhammad Al-Amin. Nggak sampai di situ, bukan sekedar ngasih julukan Muhammad Al-Amin doang. Mereka tuh mempercayai dan meyakini pada saat itu kan belum ada bank. Jadi kalau nitipin sesuatu, hartanya mereka banyak, dititipinnya ke orang sekitarnya. Dan mereka yakin pada saat itu nggak ada orang yang paling dapat menjaga amanat mereka kecuali baginda Maulana Muhammad. Sampai mereka tuh titipin hartanya ke Nabi Muhammad. Ini yang ditipin harta musuh nih. Coba ente, ibu-ibu, bapak-bapak, jengkel banget, dongkol banget kalau kata orang Betawi. Saya lupa, saya lagi ceramah di mana nih? Lagi di daerah? Hah? Apaan sih? Bukan Endol, bukan ya? Daerah situlah. Mukanya sih pada ganteng-ganteng, cantik-cantik semua nih, Masya Allah. Iya, tapi pulang napak ya, jangan terbang. Sallallahu alaihi Muhammad. Mereka yang kita kesel sama mereka nih, misalnya ibu-ibu, bapak-bapak ada kesel sama orang, bukulik banget sama dia, kesel banget sama bawahnya. Tiba-tiba tuh orang yang kita kesel sama dia datang ke rumah kita, assalamualaikum, nitipin motor ke kita. Kira-kira tuh motornya orang yang kita kesel sama dia, nitipin motor ke kita jagain apa kita gadein? Kita jual buat kawin, betul gak? Ini muka-mukanya muka-muka jomblo semua nih. Kencing udah pada lempeng apa belum? Insya Allah, bujang lapuk. Tapi Nabi Muhammad musuh yang minta tolong dan dijagain, ditolongin sama Nabi. Nabi Muhammad sifatnya pemaaf, fi haqqihi pemaaf. Ada orang nyusahin Nabi, orang nyusahin Nabi, nyaci maki Nabi, dimaafin sama Nabi Muhammad. Kita juga harus pemaaf. Tapi kalau fi haqqillah, kalau dalam urusan agama, dalam urusan Allah, gak ada yang dapat, gak ada yang berani ngeberhentiin marahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau di dalam diri sendiri ada orang nyela dia, Nabi Muhammad maafin. Tapi kalau nyela Allah Subhanahu wa taala, gak ada yang berani berhentiin murkahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat, sayang, lembut, tapi juga tegas dan berani dan kuat. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berani di belakang, berani juga di depan. Itu juga begitu. Jangan banyak berkoar di belakang, ketika musuh datang kita ngumpet di balik tembok. Nabi enggak gitu. Berani di belakang, berani juga di depan. Berani tanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Gentleman. Itu dia Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir titipin hartanya ke Rasulullah. Banyak. Sampai Rasulullah pada saat mau ninggalin kota Mekah menuju Madinah, gak langsung ninggalin begitu saja. Karena di pundaknya Nabi ada amanat. Dipanggil dulu Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali sini. Sebelum Sayyidina Ali suruh tidur di tempat tidurnya Nabi, Sayyidina Ali disampaikan amanat-amanat orang-orang kafir Quraisy yang nitipin hartanya ke Rasulullah. Ya Ali, nanti kalau si fulan nanyain hartanya, bilang hartanya ada di sini, ada di sini. Setelah semuanya disampaikan kepada Sayyidina Ali, dititipin kepada Sayyidina Ali untuk dikembalikan kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, baru Nabi meninggalkan kota Mekah. Jadi nggak langsung ninggalin tanggung jawabnya begitu aja. Ini baru pemimpin yang tidak lupa dengan tanggung jawabnya. Baru ninggalin. Makanya pada saat itu Sayyidina Ali nggak bisa hijrah bareng sama Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, karena Sayyidina Ali dapat amanat, dapat tugas dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, musuh sekalipun minta tolong sama Nabi, ditolongin. Terus doain sama Nabi biar dapat hidayah. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu kan qasidah Rahatil? Tadi kan kita baca tuh Rahatil. Ya. Kira-kira tuh qasidah manfaat apa enggak? Mungkin buat ibu-ibu, bapak-bapak yang malas mendidik anaknya tentang sejarah Nabi Muhammad, tinggal suruh baca aja, dengerin tuh anaknya qasidah Rahatil, insya Allah dasar-dasarnya ada di situ. Abdullah nama Aminah Talib kakeknya Abu Talib, istri Fatimah, semua inilah yang penuh, inilah yang penuh, Wahadul akyaru tasyaduh. Banyak gak tuh manfaat itu qasidah? Banyak banget. Berapa banyak orang yang tadinya lupa jadi inget. Udah kalau udah lupa, udah tinggal bawain qasidah Rahatil, ingat lagi deh. Sampai tentang Nabi nikah umur berapa, istrinya Nabi siapa, pamannya Nabi siapa, ibunya Nabi, bapaknya Nabi, putrinya Nabi. Kisah singkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu kan yang karang qasidah Rahatil siapa?
Yang karang qasidah Rohatil tuh Abdullah nama ayah, tahu siapa yang karang? Siapa yang karang? Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Habib Rizik yang karang. Tapi berapa banyak orang yang nggak ada nama Habib Rizik tapi dengan nama qasidahnya? Banyak apa enggak? Bapak emaknya benci banget. Tiba-tiba anaknya datang ke rumah, Abdullah nama ayahnya. Emaknya nggak ngajarin, bapaknya nggak ngajarin sejarah Nabi Muhammad. Yang dibaca sama anaknya qasidah Habib Rizik. Terus ada lagi tuh kebiasaan kita. Biasanya kalau kita ulang tahun dulu tuh bacanya apa yang dibaca? Yang dinyanyiin apa dulu kalau kita ulang tahun? Zaman-zaman sekolah. Happy birthday to you. Saya dulu jujur aja waktu saya kecil saya taunya itu happy birthday to you. Ternyata to you. Saya bingung kok to you disebut-sebut namanya. Insyaallah. Kalau sekarang orang deh nggak kenal tuh yang namanya happy birthday to you. Apa yang dibaca? Mabaruk alfa mabaruk. Mabaruk alaika. Mabaruk alfa mabaruk yaumiladik. Mabaruk alaika mabaruk. Mabaruk alfa mabaruk. Mabaruk alfa mabaruk. Manfaat gak tuh qasidahnya? Manfaat banget. Dulu orang nggak ngerti. Sekarang kata bocah-bocah kayak begini nih, recehan, bocil, tahu bocil, bocah kecil, dia paham nggak tau tadi? Hafal nggak? Enggak, bohong tadi hafal baca. Nah, CS. Oh. Sampai beberapa kali saya lagi di satu tempat rumah makan restoran, ada seorang pasangan entah suami istri atau apalah bawa kue ulang tahun, nggak pakai kerudung, enggak, cuman ya begitu datang kuenya dibawa nama pasangannya, yang dibaca apa? Mabruk alfa mabruk. Kaget saya dengar, berarti manfaatnya luar biasa. Yang karang siapa? Habib Rizik lagi. Biar orang yang bacanya kadang nggak demen sama Habib Rizik, tapi dibiarin sama Habib Rizik tuh siapa aja boleh baca. Dan ini qasidahnya manfaatnya luar biasa. Dan udah yang tasyir udah keliling dunia, udah keliling Indonesia khususnya. Di Indonesia mana aja saya nyampe tuh kampung-kampung udah pada baca tuh Rohatil. Udah baca tuh mampu. Itu dia sifatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Biarpun orang pada musuhin, tapi hartanya tetap dijagain. Biarpun banyak nggak demen sama Habib Rizik, tapi berapa banyak anak-anak mereka yang nggak demen pada baca karangannya Habib Rizik, karyanya Habib Rizik. Kita doain deh beliau Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, biar Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, panjangkan umurnya, dan para pecintanya, para muhibbinnya, murid-muridnya semuanya dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kalau masih bisa ngedoain, kenapa harus ngebenci? Bener gak? Asyik tebar senyum, kayak Nabi senyum. Orang cemberut lu gak enak, apalagi udah cemberut kumisan ke ikan patin. Enak kan ikan patin bisa dimakan, nah, kumis. Lihat Nabi Muhammad, baik sama siapa aja. Kita juga harus begitu, baik sama siapa aja. Bikin orang dapat manfaat dari kita. Jangan kehadiran kita di satu tempat bikin susah orang. Hati-hati. Jadilah kita yang dapat mempengaruhi orang buat berbuat baik. Jangan kita yang malah terpengaruh jadi nggak baik. Niatnya ngajak buat datang majelis, datang ke tongkrongan, niatnya buat ngajak majelis. Akhirnya majelis kagak hadir, nongkrong bareng dia. Enggak. Apalagi sekarang lagi zaman kopat-kopit, lagi zaman edan, lagi zaman kayak begini.
jaga iman kita, jaga Islam kita, jangan sampai digerogotin. Ya, yang laki sampai kapanpun ingat orang tuanya, yang perempuan ingat kalau sudah menikah suami ada di atas kepalanya. Jangan harap ibu-ibu punya anak soleh-soleha kalau berani ngangkat suara di depan suaminya. Berani ngangkat suara di depan suami, siap-siap ntar punya anak ngangkat suara di depan ibu-ibu. Yang laki juga jangan harap punya anak soleh-soleha kalau berani ngangkat suara di depan orang tuanya. Itu kunci surga kita, modal kita. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita dilancarin sama Allah Subhanahu wa taala. Para habaib kita, syaraf kita, orang tua kita, tokoh masyarakat yang hadir dan semua warga yang hadir maupun yang tidak hadir, para tetangga yang mungkin ngerasa kebisingan, semuanya mudah-mudahan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup kita angkat tangan kita baca qasidah Ahlul Badar, tawasul sama Ahlul Badar, para mujahid Ahlul Badar. Mudah-mudahan segala hajat dunia akhirat kita dikabul oleh Allah, segala kesusahan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibina. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
عليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وذنبا مغفورا يا أرحم الراحمين يا محول الأحوال أحول أحوالنا والمسلمين إلى أحسن الحال ويا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, minta maaf minta ridha, dan pesan terakhir biar silaturahmi terus berlanjut, jangan lupa follow Instagram Al-Fakir Syaugi Al-Habsyi SYAUGI. Tapi promosi ya terserah saya yang saya ngomong. SYAUGI Al-Habsyi pakai G bukan pakai Kof, atau Madinatul Habib. YouTube-nya masih dikit, subscribe boleh, malu. Kalau mau subscribe juga boleh, Berkah Guru Channel ya. Instagram majelisnya Madinatul Habib, Instagram Al-Fakirnya Syaugi Al-Habsyi. Al-Fakir megang sendiri juga ada admin. Insyaallah saya doain mudah-mudahan semua yang hadir jadi orang kaya semua, amin. Umat Nabi Muhammad harus jadi orang kaya, harus semangat, harus kuat, harus sehat. Kayaknya cuman jangan kaya di dunia doang, kita mau kaya dunia wal akhirat, amin ya rabbal alamin. Ini saya dapat Al-Fakir sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farida alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin.